Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Berjumpa, Siang, selamat siang, sehat-sehat selalu ya, Bapak Ibu. Berjumpa amin ya rabbal kembali kita alamin. pada bersama Sempurna Strategic Consulting pada webinar siang ini tentang sengketa pajak. Wah, sengketa pajak. Apa itu? Bagaimana cara melakukan gugatan di pengadilan pajak? Dan beberapa pertanyaan yang mungkin masih ada di benak Bapak Ibu. Untuk itu nanti silakan Bapak Ibu bertanya setelah Bapak narasumber kita yang sudah tak asing lagi, ini Pak Sampurna memaparkan materi ini. Jangan malu Bapak Ibu untuk bertanya, silakan kalaupun yang memang sudah ada pengalamannya di pengadilan pajak, silakan kita berbagi di sini. Untuk itu marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pimpinan Sempurna Strategic Consulting, yaitu Bapak Sempurna Bahri. Dipersilakan. Makasih Mbak Farida. Ya, Mbak Farida ini apa ya? Ya, Konsultan pajak yang apa ya? Yang sehari-hari buka kantor di Palembang ya, anggota IKPI juga. Jadi ada iya, beberapa anggota SSC juga anggota IKPI Palembang di Pekanbaru juga ada di beberapa daerah lah ya. Jadi iya, kita memang saling support ya, saling mengenalkan diri, saling berbagi, tukar pikiran, terutama juga mungkin kasus-kasus yang terjadi ya. Baiklah Bapak Ibu, memang acara ini saya lakukan mingguan ya, membedah kasus-kasus supaya apa yang kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, ya jadi kasus itu bisa saja diselesaikan di jalan terakhir melalui pengadilan, bisa saja di tahap keberatan, bisa saja di tahap pemeriksaan, bisa saja di tahap SP2DK atau pengawasan. Jadi kalau kita tahu clue-nya untuk menjawab kasus tersebut, ya itu harusnya di pemeriksaan aja udah harusnya bisa dicoret dari koreksi pemeriksa. Makanya ini yang saya juga sekalian belajar ya. Di sini juga ada senior yang pakar terkait sengketa pajak, Pak Ari Yasin, juga mungkin nanti akan memberikan apa tambahan bagian pengalaman atau bisa juga menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi memang sama Pak Ari Yasin saya udah lama sekali kenal ya. Beliau senior saya di IKPI dan sering bertukar pikiran juga ya. Beliau juga mengarang buku juga dengan beberapa kegiatan lain lah. Sering juga ketemu di pengadilan pajak. Baiklah Bapak Ibu, silakan di-share apanya modulnya. Jadi Bapak Ibu, next. Jadi Bapak Ibu, di pengadilan pajak itu eh, seorang wajib pajak itu bisa melakukan dua hal, yaitu banding dan gugatan. Banding dan gugatan ini bisa terhadap perpajakan pusat, ya, bisa terhadap pajak daerah, bisa terhadap bea dan cukai. Ya, jadi yang kita bicarakan adalah hanya terkait pajak pusat, ya. Jadi bagaimana statistik data wajib pajak dengan sengketa pajak 2024? Ya, ini dari data DJP yang saya ambil. Jumlah wajib pajak itu tahun 2024 adalah 86 juta, 7 ya. Tetapi yang wajib menyampaikan SPT itu cuma 19.780.000. Sedangkan jumlah pegawai DJP sendiri 46.000 ya. Dari data yang terakhir saya lihat itu 43 ternyata ya. Jumlah AR dan fungsional ini sekitar 21.000 ya. Jadi AR-nya 11.000, sisanya fungsional dan penyidik. Dengan wajib pajak badan 1,8 juta, sisanya adalah wajib pajak pribadi. Wajib pajak pribadi ini ada yang punya usaha, seperti misalnya buka minimarket, buka laundry gitu ya.
buka toko gitu ya. Ada yang eh, wajib pajak yang pekerja bebas seperti akuntan, konsultan pajak, ya, dokter, insinyur gitu ya. Atau wajib pajak orang pribadi yang sebagai pegawai, ya. Perbandingan jumlah SPT wajib pajak AR dan ini sekitar 1 berbanding 1.000 lah. Artinya satu AR dan fungsi menangani pengawasan dan harusnya sebanyak 1.000 orang wajib pajak. Oleh karena itu, dengan tidak cukupnya jumlah AR pemeriksa ini, DJP mengembangkan pengawasan pemeriksaan berbasis risiko yang dikenal dengan compliant risk management. Jadi inilah yang apa yang dipakai untuk menentukan siapa yang di SP2DK dan siapa yang diperiksa dari compliant risk management ya, selain yang SPT lebih bayar. Ya, next. Hmm. Bagaimana statistik data wajib pajak selama tahun 2024? Permohonan keberatannya ada 14.972 surat. Permohonan non keberatan itu ada 366, 736 ini terdiri dari pasal 36 ya. Pasal 16 ya terkait pembetulan. Ini sebanyak 381.708 selama setahun 2024. Sedangkan SP2DK yang terbit untuk WP strategis 85120, WP strategis ini WP yang ada di KPP Madya, KPP khusus gitu ya. Nah, ini 85 dan WP strategis ini juga ada di KPP Pratama yang ditangani oleh apa ya, Waskon 1 ya. 2 sampai 6 itu adalah WP kewilayahan. Jadi jumlah WP kewilayahan yang diterbitkan SP2DK 497 ribuan ya. Di total selama setahun itu 582 atau 600 ribu lah ya. Jumlah pemeriksaan yang menerbitkan SKPKB 23 ribuan. Jumlah pemeriksa restitusi 14.933. Jadi ini tidak termasuk yang nihil sama yang lebih bayar ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah potret selama setahun. Kayaknya untuk tahun ini mungkin akan lebih banyak gitu ya, karena nggak apa penerimaan APBN lagi seret ya. Jadi kebiasaannya kalau seret penerimaan tuh tambah digenjotnya yang begini-begini ya, SP2DK dan pemeriksaan. Next. Nah, kita bicara gugatan. Kalau minggu lalu kita bicara banding ya. Selain permohonan banding, ke Badan Peradilan Pajak atau Pengadilan Pajak juga dapat diajukan permohonan gugatan ya. Jadi beda dengan banding. Banding itu ter- hanya terkait dengan materi ya. Kalau gugatan ini bisa materi, bisa terkait formalitas ya, formal dan material. Jadi tata caranya ya. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak ini bicara adalah undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, seperti surat paksa, eh, surat perintah melakukan penyitaan, blokir rekening, lelang. Nah, ini gugatannya terkait pelaksanaan penagihan pajak. Atau terhadap suatu keputusan dapat diajukan gugatan. Jadi keputusan ini bisa berdasarkan pasal 16, bisa berdasarkan pasal 36, atau putusan lain. Ya, tidak hanya terkait dengan pasal 16 dan 36. Putusan lain yang dikeluarkan pejabat yang berwenang DJP yang merupakan bentuk putusan yang dianggap putusan berdasarkan Undang-Undang Tata Usaha Negara ya. Jadi Bapak apa yang disebut putusan itu nanti Bapak Ibu baca Undang-Undang TUN ya. Nah, ini bisa dilakukan gugatan. Next. Surat gugatan yang waktu kita masukin adalah surat penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jadi kalau kalau kita pemohon banding
melakukan banding, posisi kita di pengadilan pajak itu adalah pemohon banding atau PB ya. Kalau DJP-nya itu adalah terbanding atau TB ya. Sedangkan dalam hal gugatan kita adalah penggugat atau PG ya. Jadi kalau di kode apanya itu buat dalam surat menyurat selama sidang itu pembuktiannya itu ada PG1, PG2 berarti penggugat dari penggugat tuh. Kalau TG1 atau T aja berarti surat dari tergugat ya. Jadi posisinya kalau kita penggugat di gugatan wajib pajak itu adalah sebagai penggugat dan DJP itu sebagai tergugat. Jadi tidak bicara wajib pajak lagi. Kalau kita bicara wajib pajak itu adalah dalam posisi di pemeriksaan dan keberatan ya. Next. Di mana diatur ketentuan beracara terkait ini? Pengadilan ya, di pengadilan pajak ini. Diatur yang utama itu adalah landasannya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal dengan KUP, mengatur upaya hukum WP gugatan dan banding di pengadilan pajak. Juga dan hak dan kewajiban upaya hukum ke pengadilan pajak di Undang-Undang KUP. Selain itu juga diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Seperti jangka waktu mengajukan upaya hukum di pengadilan pajak, ketentuan hukum acaranya ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi harus baca kalau kita mau mau mengajukan gugatan atau banding harus ini dibaca detail ya. Juga yang ketiga, Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi Bapak Ibu di Mahkamah Agung itu ada istilahnya kamar ya, bagian-bagian ya. Ada kamar umum, kamar umum itu berisi pidana dan perdata. Ada kamar militer, ada kamar agama, ya, peradilan agama. Kamar militer itu mengatur eh, apa eh, proses peradilan militer. Yang keempat adalah TUN, ya, kamar TUN, Kamar Tata Usaha Negara. Pengadilan pajak ini adanya di bawah kamar TUN. Jadi tata cara berusahanya, beracaranya diatur di dalam TUN. Ketentuan hukum acara PP sepanjang tidak diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak harus lihat ke Undang-Undang TUN. Juga seperti pengertian keputusan pejabat TUN itu seperti apa. Tata usaha negara itu ada di Undang-Undang PTUN. Yang keempat, Undang-Undang Mahkamah Agung. Terkait dengan bagaimana setelah putusan pengadilan pajak itu kalau kita ajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, ini Undang-Undang Mahkamah Agung diaturnya. Next. Di mana kedudukan pengadilan pajak? Pengadilan pajak di ibu kota negara, berarti di Jakarta ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan sidangnya di mana? Ya, jadi sidangnya ada di Jakarta, tapi ada sidang jauh yaitu di Jogja dan Surabaya. Nanti menyusul Medan ini belum nih. Medan dan Makassar sampai sekarang dulu rencananya ada tapi nggak jadi. Sidang di Yogyakarta itu meliputi Kanwil Pajak Jateng 1 2. Saya nggak tahu sekarang apakah bertambah Kanwilnya nggak tahu. Dan Kanwil Pajak DIY ya. Kanwil Bea Cukai Yogyakarta menangani sengketa di sana ya. Juga sidang di Surabaya meliputi Kanwil Jatim 1 2 3. Kayaknya Jatim ini udah 4 kalau nggak salah nih. Kanwil Bali dan Kanwil Pajak Nusa Tenggara. Ya, berarti kasus di sana sidangnya adalah di Surabaya. Ada juga Kanwil Bea Cukai Jatim 1 dan 2, Kanwil Bea Cukai Nusa Tenggara. Next. Jadi pengadilan pajak diatur di Undang-Undang Nomor 14, Bapak Ibu kalau mau sidang baca ini tentang pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang berdasarkan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Artinya, kalau sudah tidak tercapai kesepakatan di tahap DJP, berarti hakim yang memutuskan. Hakim itu adalah orang-orang atau majelis yang ada di pengadilan pajak. Sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak. Jadi wajib pajak ini WP-nya sendiri ya, WP pribadi
penanggung pajak ini yang mengurus wajib pajak badan itu ya, seperti direksinya atau ketuanya kalau di koperasi gitu ya, sepanjang ada di aktenya ya. Tetapi bukan komisaris ya, karena komisaris kan bukan sehari-hari. Dengan jabatan yang berwenang akibat dikeluarkannya keputusan dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Jadi ini pengadilan pajak merupakan peradilan khusus di bawah lingkungan PT UN. Next. Nah, apa syarat gugatan? Pertama, terhadap satu pelaksanaan penagihan, misalnya surat paksa gitu ya, atau blokir rekening, atau dicekal ke luar negeri ya. Eh, Nah, itu kan surat cekalnya bisa digugat. Atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Jadi tidak bisa satu surat itu untuk dua produk hukum ya. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak Jalan Raya Muruk nomor 7. Jadi Bapak Ibu silakan baca lihat-lihat searching internet ya, Sekretariat Pengadilan Pajak itu ada semuanya. Banyak data di sana termasuk putusan-putusan pun. Tiga, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari. Artinya, yang terkait dengan PPSP ini adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan jangka waktu untuk putusan lain selain pelaksanaan penagihan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Next. Jangka waktu di atas kecuali ada keadaan di luar biasa ya. Nah, itu bisa melewati jangka waktu tersebut. Jadi panjangannya adalah itu berdasarkan pertimbangan majelis hakim ya, apakah diterima atau tidak. Perpanjangan jangka waktu dimaksud pada bukti 5 itu 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Next. Persiapan gugatan apa? Setelah surat gugatan kita diterima pengadilan pajak meminta surat tanggapan dalam jangka waktu 14 hari kepada DJP atau Fiskus ya. Nanti Fiskus ini menyerahkan tanggapan atas surat gugatan itu dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal permintaan oleh pengadilan pajak. Tiga, salinan surat tanggapan yang diterima PP dikirim pengadilan pajak kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari. Setelah itu, penggugat menyerahkan surat bantahan atas tanggapan tergugat dalam jangka waktu 30 hari. 5. Salinan bantahan dikirim PP kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari. Jadi dikirim lagi 2 kali ya bolak-balik ya ke DJP itu ya. Apa perbedaan banding dan gugatan? Banding itu sidangnya pertamanya itu setelah jangka waktu 6 bulan. Ya, setelah prosesnya selesai. Proses bolak-balik surat ini selesai. Sedangkan gugatan itu cuma setelah 3 bulan. Dan proses persidangan itu harusnya cuma 6 bulan ya. Sejak surat gugatan itu kita masukkan. Kecuali apa? Kecuali kasusnya sangat rumit itu bisa ditambah 3 bulan ya. Kalau banding sidang itu maksimal sejak surat banding kita masukkan itu adalah dalam 12 bulan berakhir. Kecuali sengketanya rumit bisa diperpanjang oleh majelis hakim selama 3 bulan. Next. Siapa yang mengajukan gugatan? Diajukan oleh penggugat itu sendiri ya, atau kalau dia udah meninggal ahli warisnya atau seorang pengurus di perusahaan, direksi, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan yang jelas. Jadi kalau menggugat itu harus jelas alasannya. Mencantumkan tanggal diterima surat yang digugat atau pelaksanaan penagihan atau keputusan digugat dan lampiri salinan dokumen yang digugat. 2. Apabila selama proses gugatan
Penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pailit, gitu ya. Tiga, selama proses gugatan, ternyata penggugat melakukan merger, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau likuidasi. Permohonan itu dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban. Jadi kalau kita merger, pasti ada tim mergernya ya, ketuanya. Atau likuidasi, ada tim likuidasinya. Next. Hmm. Tadi kita bicara surat tanggapan ya. Berarti surat gugatan kita masuk ke pengadilan pajak nanti mengirim surat ke DJP, DJP buat surat tanggapan. Adalah surat dari tergugat atau DJP kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan diajukan oleh penggugat. Next. Setelah itu ada surat bantahan. Adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas SUB. Kalau dibanding itu surat uraian banding ya. Kalau di gugatan surat tanggapan namanya, ya. Jadi surat bantahan. Next. Di sini ada dua jenis pemeriksaan di pengadilan pajak, gitu ya. Ada pemeriksaan persidangan dibedakan menjadi pemeriksaan dengan acara cepat, ya. Ada pemeriksaan dengan acara biasa. Ini pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh hakim tunggal satu orang, sedangkan acara biasa dilakukan oleh majelis tiga orang hakim, ya. Pemeriksaan acara cepat dilakukan terhadap tidak terpenuhinya persyaratan formal gugatan atau permohonan banding. Misalnya tidak dalam bahasa Indonesia atau memasukkannya lebih dari 30 hari gugatannya ya. Atau bukan sebetulnya itu bukan kewenangan pengadilan pajak berkenaan dengan kompetensi. Setelah dicek, oh ini bukan ranah kita ini harusnya TUN ini atau pengadilan negeri ini. Nah, baru diputuskan di acara cepat. Pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat uraian banding, tanggapan, dan surat baptan. Ya. Jadi dasarnya semua surat itu masuk dulu. Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dulu. Makanya kalau dalam diadili itu ternyata bukan kewenangan PP. Nah, itu diadili oleh hakim tunggal. Next. Oh, ini jenis putusan ya. Ini jenis putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka. Putusan ini diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim dan merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi ini bisa diajukan peninjauan kembali juga ke Mahkamah eh, Agung ya. Putusan pengadilan pajak ini bisa menolak gugatan ya atau tidak dapat diterima. Jadi ini kan bukan hitungan ya kalau gugatan ya beda. Ini termasuk yang di dalam ini termasuk banding di putusannya ya. Atau membatalkan surat tersebut ya. Dan ini harus mengambil putusan dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi ini mengambil putusan dalam jangka waktu 12 bulan ini dalam kenyataannya tidak ada ya. Banyak yang lewat dalam dari 12 bulan. Putusan pengadilan pajak yang dilakukan pemeriksaan acara cepat harus diambil paling lambat 30 hari sejak keadaan yang mengakibatkan pemeriksaan acara cepat dilakukan. Next. Dan ingat, pelaksanaan putusan pengadilan pajak itu bersifat eksekutorial. Artinya harus dijalankan, mau di PK atau tidak, dan tidak memerlukan eh, keputusan lain kecuali diatur di undang-undang. Dia diatur di perundangan ya. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undang mengatur lain. Apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, ini bicara banding ini ya. Kelebihan pembayaran dikembalikan dengan tambah imbalan bunga 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. 2% ini udah dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan rate-nya, tingkat bunganya ya. Next.
Nah, apakah gugatan bisa dicabut? Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Gugatan dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan kalau dia belum sidang, masih masuk ke pengadilan, tapi kita belum sidang. Ini bisa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang. Kalau dia udah pernah sidang, harus ada persetujuan tergugat. Kalau dicabut, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang. Berarti udah mulai sidangnya atas persetujuan tergugat. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan majelis tidak dapat diajukan untuk kasus yang sama ya. Next. Apa yang berbeda antara banding dengan gugatan? Ya, gugatan tidak menunda atau menghalanginya dilaksanakan penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Kalau banding itu menunda penagihan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak. Permohonan tersebut diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Ini yang disebut dengan putusan sela, ya. Permohonan penundaan tersebut dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak itu dilaksanakan. Next. Nah, biasanya ya kalau dari dibanding itu kita buat metrik sengketa namanya ya. Kalau di gugatan itu namanya historisnya atau kronologis. Jadi rangkaian surat menyurat sampai ke pengadilan pajak itu kita harus cerita. Mulai keluar SKP, kita ajuin ini, semua prosesnya itu disampaikan berdasarkan urutan tanggal. Biar majelisnya bisa membaca ya. Jadi masing-masing pihak nanti diminta. Penggugat dan tergugat juga akan sama-sama diminta nanti dicocokkan oleh hakim ya. Kronologi sengketa adalah rangkaian kegiatan surat menyurat antara wajib pajak dengan Fiskus sejak periode pemeriksaan sampai dengan surat permohonan gugatan diajukan. Next. Ini tinggal baca ya tentang cara administrasi. Ini ada Ketua Manado juga hadir kayaknya. Silakan. Next, Mbak. Mbak Yuli sehat Mbak Yuli ya. Itu Bapak Ibu ya, paparan saya silakan kita tanya jawab. Silakan Mbak Farida, saya sambil ngopi titip video dulu deh. Oh ya, ya Pak, terima kasih untuk penyampaian materinya. Mungkin banyak yang bertanya ini Pak, mungkin ya, bagaimana buat surat gugatan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dipersilahkan dari kita berbagi ilmu Pak ya, sempurna. Silakan Bapak Ibu mau bertanya, Bu, selamat siang. silakan. Saya Purwanto, Bu, mau tanya. Itu tukar-tukar tema itu masih banyak. Ya, putus-putus Pak ya. Ya, selamat siang. Pak Purwanto, ya selamat siang Pak Purwanto, Ya, silakan. saya mau tanya. Kalau gugatan itu tadi diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan, 30 hari tidak salah ya. Surat Putus ya. Bisa di chat room aja mungkin Pak Purwanto. gimana Bu? Jelas Oh suaranya jelas Mbak. Pak ya, ya. Ya, Oh, jelas silakan ya. aja Pak. Nah, gugatan tadi diajukan paling lama dalam waktu 30 hari. Pertanyaan saya, kalau wajib pajak itu atau penggugat itu salah yang dulunya sebelum mengajukan gugatan, ngajukan dulu banding.
Nah, banding ditolak oleh majelis hakim karena ini bukan banding sebetulnya, tapi gugatan. Nah, boleh atau tidak kita lanjutkan gugatan, padahal jangka waktunya sudah lewat 30 hari tadi. Terima kasih. Ya Bu, Pak ya, Ya, kalau terkait banding, itu kan terkait putusan keberatan ya Pak ya. ya. Ya, jadi Bapak itu yang ngajuin apa keputusan keberatan atau apa yang diajuin? Yang seharusnya itu mau keberatan, kemudian banding. Enggak, Bapak sebelumnya udah lewat keberatan dulu atau lewat apa Pak? Untuk naik ke atas ke jadi banding itu kan harusnya dari proses keberatan dulu Pak. Ya, Bapak udah lewat keberatan nggak? sudah. Ya berarti selewat keberatan berarti kan banding dong. Nggak Uh, mungkin keberatan tuh masuknya gugatan Pak. ya, Nggak mungkin dari keberatan itu, putusan keberatan tuh kita ajukan gugatan Pak. Kan banding harusnya Pak. awalnya banding. Hmm. Itu kan jangka waktunya 30 hari Pak. Ya, Pak. Yang mau ditanyain apa Pak? Oh ya, ya, maaf kalau gitu saya salah. Heeh. Itu Pak, yang kedua aja. Mengenai apa Pak? Putusan itu kan 12 bulan Hmm. sejak surat pengajuan banding diajukan. Nah, 12 bulan tuh untuk keberatan Pak. ya, waktu Sejak banding. ke sejak keberatan diajukan dalam 12 bulan Kak Kanwil tuh memutuskan. Itu Ya, yang 12 bulan itu kan keberatan Pak. Kalau banding tuh betul. jaraknya 3 bulan Pak. Ya, 3 bulan diajukan. Heeh. Putusan dari pengadilan kan seharusnya 1 tahun, Pak, itu. Oh, bukan Pak. Bukan. Putusan yang dimaksud 1 tahun 12 atau 12 bulan itu adalah sidangnya Pak. Sidangnya harus selesai dalam 12 bulan sejak surat banding kita masukkan Pak. Tadi kalau saya lihat bunyinya bukan 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 sidangnya, Pak, putusannya tadi itu. Iya, tapi dalam kenyataannya nggak ada Pak. Nah, justru itu kenyataan Heeh. tidak ada. Iya, Tapi dalam undang-undang pengadilan pajak itu kan putusan itu yang disebut. iya itu Yang terakhir. ya dalam apanya memang itu Pak. Saya juga lupa-lupa ingat bentuknya. Tapi yang dalam kenyataan terjadi itu Pak, sejak masuk di surat banding, maksimal 12 bulan harus selesai sidangnya. Kecuali diperpanjang 3 bulan oleh majelis hakim. Nanti saya lihat undang-undangnya seperti apa. Ya, tapi dalam apanya seperti itu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, ya, ya Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Selamat siang, Pak. Sempurna. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama Pak Iwan ya. Sebelumnya, mohon maaf, Pak, karena saya agak awam ya dengan gugatan-gugatan seperti ini. Pak Cuma ini Iwan sehari-hari sebagai apa? Kerja di mana? saya soalnya KJA, Pak, Ah, oh di KJA di mana Pak? di Surabaya. Oh iya iya, silakan Pak Iwan. Ada ngerjain pajak juga ya. Iya, kita cuman sebagai ini aja, Pak, penasihat aja. Oh iya, Iya, yes. Iya, silakan Pak. Pak Iwan. Banyak kan ini, Pak. Jadi kita ada klien itu kan lagi eh, diputus SPHP ya, Pak ya. Ya, terbit Nah, SPP. upaya upaya pertama itu kita harus melalui keberatan banding dulu baru bisa gugatan atau bisa langsung gugatan atau seperti apa, Pak? Kalau SPAP kan masih di tahap pemeriksaan itu Pak. Nanti Mm-mm. tahap pemeriksaan itu kan kita bantah SPAP. SPAP itu adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu kan, sebelum surat ketetapan pajaknya terbit. Jadi Iya, Pak. temuan pemeriksaan mengkoreksi SPT yang kita sampaikan, Pak.
Misalnya omsetnya dikoreksi, HPP-nya dikoreksi, biayanya dikoreksi gitu ya. Itu kan harus kita bantah, Pak. Ya, Ya, baru nanti kita diundang untuk ke kantor pajak untuk pembahasan akhir atau yang dikenal dengan closing conference. Di saat oke. itulah kita diajukan bukti untuk membantahnya. Kalau bukti kita cukup, berarti koreksinya bisa dihilangkan, kan gitu. Tapi kalau dia Oke. tetap bertahan, berarti itu menjadikan suatu ketetapan pajak yang dikenal dengan SKP, Pak. Oh ya, betul Pak. Kalau udah terbit SKP, setelah itu dalam jangka waktu kita 3 bulan, kalau kita tidak setuju terhadap isi SKP tersebut, kita bisa mengajukan keberatan, Pak. Itu Pak Iwan. Bang, jangka waktunya berapa lama Pak? 3 bulan, Pak, Oh, tiga sejak bulan. SKP ya. Tapi kalau pengalamannya Bapak di keberatan ini gimana hasilnya Pak? Sepanjang kita bisa membuktikan bahwa koreksi dari pemeriksa itu salah, itu bisa di apa Pak, dihilangkan koreksinya berdasarkan keputusan keberatan, Pak. Nah, ini kalau ini sorry agak spesifik ya Pak ya. Kalau ini Ya, kan kita yang diperiksa badannya, tapi yang dijadikan dasar untuk menambah omsetnya adalah rekening pribadinya yang notabene sudah lapor pajak Pak. Nah, kalau seperti itu kira-kira peluangnya gimana Pak? Yang paling tepat kita ngajukan keberatan atau gimana? ya keberatan dong kalau itu. Karena nanti buktikan bahwa rekening pribadi ini tidak terkait dengan PT gitu loh. Kalau Oh, memang siap Pak. tidak terkait, ya. Mhm. Terus kapan gugatannya terjadi kapan Pak? Setelah banding berarti Pak? Atau setelah Enggak, keberatan? jadi kalau keberatan kan ada putusannya Pak ya. Jadi ini Mhm. kayak jalannya Pak, dari Jakarta ini ke Ya. Bandung bisa lewat Cipularang, bisa lewat apa jalurnya ini beda Pak. Oh Ya gitu. bisa lewat Cipularang, bisa lewat Cikampek gitu ya. Ya, Pak. Kalau yang keberatan terhadap SKP ini bicara materi angka-angka yang ada di SKP Pak. Oke. Nah, kalau ini nggak bisa lewat ini, misalnya lewat 3 bulan kan waktunya udah lewat tuh, Betul. masih bisa diperjuangkan tapi menggunakan namanya eh, apa Pak? Kuasi peradilan berdasarkan pasal 36 Pak. Oh, Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar Pak. oh itu kayak jalan tol berarti Pak ya? Bukan jalan tol, jalannya berbeda. Nah, setelah ini keputusannya keluar, baru ini yang masuk gugatan Pak. Mhm. Ini Tapi tergantung. dua-duanya harus setelah keluar SKP tadi ya Pak ya? Iya pasti, karena dari produk apa Oh, kalau siap. enggak. Hanya masalahnya kalau apa? Kalau keberatan ini hanya untuk SKP Pak. Kalau Oh, SKP surat ketetapan pajak, sedangkan kalau kuasi peradilan pasal 36 itu bisa juga untuk surat tagihan pajak STP, Pak. oh siap, siap. Nah, itu ya, Pak. Cukup jelas, Oke, Pak. terima kasih Pak Sempurna Ya, ya, atas ini. sama-sama. Terima Ya. Ini Pak ada dari chat room ini, Pak Kurniawan Subakir. Selamat siang Pak Pur, saya Kurniawan Subakir, mohon di-share contoh template surat gugatan dan banding Pak. Terima kasih. Oh, Dari Pak Kurniawan. ya ini anggota Jakarta Selatan. Pak Kurniawan, kalau melihat template itu dari apa aja lihat Pak Kurniawan? Di website pengadilan pajak ada, Pak. Di 8 website, sempurna. di- ya, SE di 08. website, apa, Pak? SE 08. Iya, SC08 tuh. Itu Pak Ari Yasin bilang tuh di website tuh ada semua contohnya, itu contoh minimum artinya itu harus masuk. Masalah mau ditambah-tambah atau bagaimana silakan ya. Tapi yang poin-poin penting itu harus masuk. Ada tambahan Pak Ari Yasin silakan terkait gugatan tadi, Ya, penjelasan terima tadi. kasih. Sempurna kita bagi-bagi ya. Iya, Eh, iya Pak, silakan. ambil mengingat-ingat kembali. Ya, Tadi saya tertarik dengan Pak Purwanto. Ada ya. masih Pak Purwanto ya? Ya, Pak Wiranto masih ada? ada lagi Ada Pak. masih ada. Ada. Ya, saya menambahkan dari Pak Sempurna ya. Ini padahal sebenarnya sudah sempurna Pak. Cuma
Lebih Saya, sempurna lagi. saya tutup video ya sambil ngopi ya Pak Ari ya. Senang Pak Sempurna ini mau berbagi Pak, jadi saya juga ikut-ikut lah sedikit. Ya. Dan ingat-ingat. Pak Purwanto, yang Bapak tanyakan itu tentang pasal 81 tuh Pak di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Di situ mungkin Pak Purwanto membacanya di textbook-nya lah, textbook di aturan itu memang saya coba baca sedikit. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa, gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau banding tadi Pak Sempurna sudah beritahu 12 bulan. Tapi bisa diperpanjang lagi, dan saya pernah gitu, saya minta karena sisinya material, jadi minta perpanjangan. Jadi bisa kita minta, kita ajukan lagi, minta, tapi tetap hakim yang memutuskan. Nah itu bisa ditambah 3 bulan kan ya, untuk yang dimaksud kalau ada hal-hal yang perlu. Namun memang di penjelasannya sepertinya putusan itu diambil 12 bulan ya, 1 tahun gitu. Tapi kalau yang gugatan itu 6 bulan atau setengah tahun. Tapi dalam kenyataannya memang putusan yang dimaksud itu putusan sudah dicukupkan, artinya pemeriksaan dicukupkan. Tapi putusan diucapkan itu belum. Namun saya yakin juga bahwa sebenarnya hakim sudah merasa bahwa ini dikabulkan atau ditolak atau diterima sebagian ya. Jadi sudah ada masing-masing hakim punya putusannya, namun belum dibacakan saja. Nah kebanyakan bisa sampai berapa tahun ya Pak Sempurna ya, kita sampai lebih dari 1 tahun. Saya ada yang 2,5 tahun belum baca-baca ini. Iya. Jadi Pak Purwanto kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak baca teksnya memang seolah putusan itu harus 12 bulan. Bahkan di JP sendiri pernah juga saya menerima putusannya sudah lama dan kebetulan dikabulkan, lalu dipersoalkan itu di Mahkamah Agung bahwa putusan pengadilan pajak itu melebihi dari 12 bulan. Di JP sendiri pun mempersoalkan itu. Tapi ya tetap dijawab oleh Mahkamah Agung itu hanya diucapkan yang lebih dari 1 tahun itu. Ya memang dalam kenyataan seperti Pak Sempurna tadi sampaikan itu sudah apa yang kami alamin. Jadi nggak bisa diucapkan pada saat 12 bulan atau 6 bulan seperti gitu kan. Seperti gitu. Nah, kalau untuk Pak Kurniawan, tapi kalau Pak Iwan sudah jelas tadi, Sempurna sudah menyampaikan salah proses itu memang Bapak mungkin perlu ikut beratur pajak Pak, supaya tahu aturan-aturan lainnya dari pemeriksaan sampai nanti apakah banding atau gugatannya. Sempurna juga ada buka itu ya, ada beratur pajak. Nah, untuk Pak Kurniawan, ini format itu sudah baku Pak, sudah ada. Untuk gugatan ini ada juga banding juga sama di SF08, Bapak bisa lihat di websitenya Pengadilan Pajak Pak. Jadi tinggal kata Pak Teguh nanti mau ditambahin atau di apalah, tapi format sudah baku. Jadi sudah nyaman untuk di Pengadilan Pajak ini, nggak perlu Bapak repot membuat formatnya karena sudah ada, tinggal atau alasannya saja. Begitu Pak, kemudian tambahan dari saya. Ya, baik Pak Ya, Ari, makasih ya. ya, Makasih Pak Pur. ya, makasih. Boleh tanya lagi Pak, satu Pak, sempurna. Silakan Pak. Ya, Kita jadi berbagi begini Pak, ini. kalau diterbitkannya SKP tanpa Ya. prosedur yang benar, Ya. itu kita boleh langsung tidak Pak menggugat atas SKP lagi, SKPKB. Ya. Ya itu satu Pak. Demikian pula kalau terbit STP tidak usah mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan, tapi langsung kita gugat. Itu mungkin atau tidak? Tidak Pak, prosedurnya harus pembatalan dulu Pak. Oh gitu. Ya, jadi jalani. Jadi prinsipnya Pak ya, Ya. pengadilan pajak itu adalah upaya terakhir. Kalau udah tidak ada upaya lagi di DJP.
Ya mentok kedua-duanya ya. Udah kita pakai cara ini, pemeriksaan kita bantah nggak bisa, kita ajukan keberatan nggak bisa. Berarti kan udah mentok tiang tuh untuk di DJP. Nah itu baru hakim yang memutuskan Pak. Prinsipnya itu Pak. Jadi nggak bisa kalau upaya lain masih ada, tiba-tiba kita minta hakim yang memutuskan. Nah itu berarti belum cukup umur dia Pak lahir bayinya Pak. Ya Ya. Pak ya. Silakan tambahkan Pak Yasin dari segi apanya filosofinya Pak Ari Yasin. Ya, Pak Purwanto, itu betul apa yang disampaikan oleh Pengguna. Jadi memang ada satu dua orang yang memang walaupun dia pas konsultan pajak juga dia langsung ajukan mungkin dari SPT langsung ajukan gugatan atau dari SKP, KB atau apalah yang produk SKP dan langsung banding. Itu seperti apa yang saya pernah alamin Pak waktu awal pertama saya bersidang itu salah Pak, memalukan Pak karena dianggap tidak paham formal yang tadi apa sebenarnya standarnya. Jadi filosofinya memang ada pintu-pintu yang Bapak harus lewatin. Artinya upaya hukum itu bahkan sampai 2 kali untuk sampai ke gugatan itu Pak. Ada yang 2 kali harus diajukan. Nah, memang ada juga yang 1 kali, terus hakim pendapatnya ada voting. Ini barusan yang saya dapat adalah salah satu hakim mengatakan harusnya 2 kali. Artinya kata Pak Sugeng tadi dimaksimalkan dulu upaya hukum di internal. Jadi memang sangat jelas disebutkan di undang-undang sebenarnya surat atas surat keputusan. Kalau banding atau surat keputusan keberatan, kalau gugatan atas surat keputusan atau surat jawaban. Nah, tapi kalau surat keputusan harus 2 kali. Tapi kalau itu sudah ada di undang-undang. Tapi kalau 1 kali mungkin ada majelis yang berpikiran mengartikan kata-kata di dalam frasa undang-undang itu seolah dapat. Dapat itu artinya bisa sekali, bisa 2 kali. Tapi kalau langsung itu tidak benar. Jadi itulah yang pernah saya alamin, kita ditolak secara formal. Jadi itu yang tambahan dari saya. Makasih Pak Ari. Silakan Mbak. Masih ada lagi yang mau bertanya? Izin Ya, bertanya Bu. Pak Teddy Jadi silakan. ya Bu. Nah tadi saya ada lihat poin dari penjelasan Pak Sampurna Bahri terkait proses gugatan itu tidak menghalangi penagihan pajak ya. Nah jadi jika proses gugatan itu sudah dilakukan oleh kuasa wajib pajak atau kuasa hukum, lalu ketika disetujui, nah eh, proses yang pembayaran pajak itu kan nanti misalnya seumpama gini, ketika SK temuan pajak itu kita ajukan ke gugat ya, lalu di apa nama tuh tidak dikabulkan, namun kita proses lagi ke banding, apakah itu bisa? Terima kasih Gimana Bu. gimana Pak Teddy? Sebentar saya kurang nangkap apanya yang ditanyain Pak Teddy. Silakan Ya diulang Pak. Pak Teddy. Eh, Ini produk hukumnya apa ya Pak? gugat Pak, gugat. Enggak SKP atau STP? STP Pak, STP. Ya STP berarti kan lewat pasal 36 ya. Iya Pak, betul. Pasal 36 itu kan tidak menunda penagihan, artinya bagian penagihan itu tetap akan jalan untuk nagih gitu ya. Iya Pak. Beda dengan di keberatan ya. Kalau keberatan itu sepanjang itu belum disetujui di tahap pembahasan itu belum terutang, dianggap belum terutang. Jadi kalau belum terutang di data DJP berarti penagihan belum jalan kan. Mhm. Beda dengan STP. STP atau SKP yang diajukan pasal 36 ya itu dianggap udah terutang ya karena tidak ada klausul eh, terkait dengan setuju atau tidak setujunya angkanya. Jadi Oh. dianggap terutang makanya bagian penagihan itu jalan Pak. Mhm.
Itu maksudnya Pak. Yang ditanyain itu terjawab atau ada pertanyaan yang berbeda Pak? Ini Pak, kan kalau proses keberatan itu kan artinya kan ini Pak, apa nama proses penagihan kan tidak apa nih, Pak, seharusnya kan dihentikan dulu sementara ya Pak ya, Iya, iya, penagihan umpama SKB ya Pak kan. Nah, iya. namun biasanya ini entah apa nih, jurusita ini baru atau gimana tuh mereka itu mengeluarkan surat penagihan, ada namanya surat kan, kalau penagihan kan ada teguran, SKP, Surat Pak. teguran, Enggak. habis itu paksa sama ini ya proses ini ya Pak ya sita gitu kan. Nah, Heeh. seharusnya ketika misalnya wajib pajak itu sudah melakukan keberatan terhadap SKP, SKPKB atau SKPKB tambahan itu, seharusnya kan penagihan jurusita itu kan ya nunggu surat dari keputusan dari Kanwil ya Pak kan. Nah, Iya, itu ada mereka mengeluarkan surat ini Pak, yang namanya surat paksa. Padahal kita sudah sebelum SKP itu kan masa daluarsanya kan 30 hari Pak. Nah, iya. itu saya pun apa yang mau saya bahas nih kan saya udah mengatakan bahwa ini Pak, ini sudah saya ajukan keberatan. Nah, nanti apa nama tuh tunggu suratnya keluar Pak, baru kami bisa melakukan ini. Nah, tapi mereka tuh mengeluarkan suara paksa Pak. Nah, kita sebagai misalnya suatu kuasa hukum ataupun wajib pajak itu bagaimana Pak untuk menyampaikan ke mereka agar mereka ini paham gitu Pak. Terima kasih Pak. Enggak dijawab suratnya Pak. Dan surat paksa itu harus digugat Pak. Pengadilan. Kalau surat gugatan tuh surat paksa tuh langsung bisa digugat ke pengadilan Pak. Kan terkait PPSP itu. Ya dibatalkan ke mereka dulu, minta itu pembatalan, ya dibuatin surat bahwa itu tidak sah karena ini dalam proses gitu loh. Nah, kalau dijawabnya itu apa masih jalan ya digugat Pak, atau surat paksanya langsung digugat. Berarti prosesnya gugat ya Pak ya, Pak ya? Iya, kalau yang terkait surat paksa Pak. Tapi saya aneh juga Pak DJP. Kalau misalnya ketika misalnya kuasa hukum atau wajib pajak ini menang di pengadilan, nah, yang jadi sasaran itu ya nanti WP-WP yang lainnya di grupnya itu diperiksa ya Pak. Oh, enggak harusnya enggak, itu enggak ada Biasa pengaruh itu. itu Enggak, Pak. enggak. Enggak. Itu enggak ada hubungan seperti itu Pak. Kadang Kecuali kita ada hubungan nggak baik sama dia sempat beribut, nah itu bisa tuh walaupun nggak masalah bisa dibuat masalah sama dia. Tapi kalau sepanjang normal-normal aja ikutin administrasi, ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah tuh apa, misalnya kita ajukan gugatan besok pasti dikejarnya lagi nggak ada yang seperti itu, Mas. Karena dia kan sekarang yang ditarget itu kan berdasarkan compliance risk management, Pak. Nggak bisa main tunjuk-tunjuk aja siapa diperiksa, Pak. Ada proses panjangnya. Dan ada namanya Komite Kepatuhan di KPP, di Kanwil, di pusat. Jadi yang di SP2DK itu sama di SP2 atau surat pemberitahuan pemeriksaan harus masuk di dalam daftar sasaran penggalian potensi, Pak. Prioritas penggalian potensi atau DSP3. Di luar itu nggak ada, Pak, pemeriksaan, Pak, atau pengawasan. Kecuali yang lebih bayar. Yang lebih bayar tuh pasti diperiksa. Jelas ya, Pak? jelas Pak, Pak Sempurna. Ya. Terima kasih Pak. Heeh. Silakan Pak Ari Yasin kalau ada Ya. tambahan silakan aja Pak. Mhm. Pak Ari. Oh, Pak, itu sudah sempurna. Ada yang lain pertanyaannya silakan. Saya Menarik lagi Pak. mendengar-dengar ini kalau ada apa ini kita juga sambil belajar. Jangan-jangan kan kasusnya berbeda dengan yang pernah kita tangani. Silakan Pak Purwanto. Ya, mungkin ini kepada Pak Yasin, Ya silakan. karena dulu sudah pernah menjawab pertanyaan saya, dan ini saya ingat saya tanya kembali ke Pak Ya Yasin. silakan. Saya pernah ngajukan PK, Pak. Ya. PK yang dulunya atas putusan pengadilan pajak tentang tidak terpenuhinya ketentuan formal. Nah, saya ajukan PK. Ya. Itu sudah hampir 7 tahun kok belum ada jawabannya tuh. Apakah nanti kalau dikabulkan itu termasuk materinya dikabulkan atau tidak, Pak? Karena ini pajak tahun 2003. Heeh. Nah, 2003 20 tahun. oh gitu, Pak. Oh 2023 apa 2003? 2003, Pak. Nah, Pak Ari, silakan Pak Ari. Gimana ceritanya?
Pak Yasin dulu ya pernah saya tanya. Eh, Ya, ya, saya kalau sampai 20 tahun sih belum pernah, tapi yang ada ini beberapa tahun. Nah, jadi nomor perkaranya masih ada Pak, nomor register perkara. Jadi setiap kali TK itu ada nomor register Pak. Ya, Nah, takutnya ada satu kali pernah DJP malah yang TK. Nah, sementara wajib pajak atau klien saya nggak tahu kalau dia diajukan TK. Terus diminta bahkan kontranya. Jadi ya saya bingung aja baru ini kenapa terselip di pengadilan pajak mungkin, tapi ya saya balas saja kontranya. Nah, waktu Bapak PK, apakah Bapak ada di kontra atau ada diberikan nomor register untuk PK-nya itu, Pak? Kalau ada, coba Bapak pertanyakan. Mungkin sudah ada dijawab, karena kan belum tahu dari mungkin Bapak yang nggak, kan hanya aktif ya, jadi kita terpaksa aktif untuk menanyakan apakah nomor register perkara yang ini sudah diucap oleh Mahkamah Agung. Untuk oh, itu ya mungkin kalau Bapak ada di Jakarta ya tanya langsung, tapi bawa nomor perkaranya. Tapi kalau enggak ya Bapak pakai surat mungkin bisa ditanyakan ke pengadilan pajak aja Pak. Kalau saya pernah ke Mahkamah Agung malah saya disuruh tanyakan ke pengadilan pajak. Jadi saya pernah melakukan sendiri itu. Tapi akhirnya disuruh ke pengadilan pajak. Nah, jadi seperti itu Pak Purwanto. oh iya, iya, iya. Begitu Pak Sempurna, mungkin Pak Sempurna iya, juga. iya. Ya, jadi memang urusan itu tuh memang nggak bisa langsung ya, karena beda dengan di pengadilan pajak ya, kita bisa ke sekretariatnya. Kalau Mahkamah Agung itu karena dia itu kan semua dokumen-dokumen itu bagian dari yang diserahkan oleh pengadilan pajak. Jadi tidak pernah berhubungan langsung dengan WP ya. Majelisnya kita juga nggak tahu siapa yang, karena di pengadilan pajak itu dengan pengadilan PK, PK itu adalah persidangan majelis, beda dengan di pengadilan pajak. Itu termasuk di pengadilan pajak itu persidangan yang ada pohon banding dan terbandingnya, Pak. Gitu ya, Pak Purwanto ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Mbak Farida. Kalau ada lagi, kalau enggak di Ya, apa di close silakan. baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, tidak. Sepertinya udah nggak ada lagi Pak Pur. Ya Pak kita silakan Bu. tutup aja. Ya, Baiklah. Bu, pertanyaan terakhir Bu, maaf Bu. Oh ya Bu, silakan dengan Pak siapa? Dedi Bu. Oh ya Pak Dedi silakan langsung ke Ini Pak Pur ya. kasus sih Bu, masuk terkait kasus. Ya. Nah, misalnya suatu perusahaan itu kan memang ada kendala di dalam hal cash flow keuangan kan. Namun dia melakukan pinjaman terhadap bank. Nah, tetapi bank itu meminta laporannya harus bagus. Nah, sedangkan bank BCA, bank semua kan sudah terintegrasi oleh OJK maupun BJP. Nah, jadi bank itu dia mau laporan perusahaannya itu paling bagus untuk dimasukkan report ke sistemnya bank gitu kan. Nah, artinya antara real sama ini apa nama tuh sama laporan itu kan selisih. Nah, selisih itu kan adanya perbedaan antara pelaporan SPT tahunan dengan SPT itu laporan slip OJK. Nah, selisih tersebut itu menjadi temuan oleh AR maupun pemeriksaan. Nah, ketika itu wajib pajak itu sudah melakukan yang namanya pembuktian di sebelum SPHP itu diterbitkan. Akan tetapi eh, Fiskus itu kekeh untuk melakukan menggunakan data daripada data audit itu. Nah, padahal wajib pajak itu sudah melakukan pembuktian yang tadi Pak Sampurna Bahri selagi wajib pajak itu bisa membuktikan dengan data yang real kan. Nah, itu gimana? Apakah misalnya sudah diterbitkan SKP KB dari hasil yang tadi Pak itu?
atau kita mengajukan keberatan atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi kan itu kan terkait materi Pak ya. Berbeda antara SPT dengan eh, eh, laporan audit ya. Jadi itu kan kalau SKP itu kan berarti hasil pemeriksaan mereka udah periksa kan. Jadi harusnya berdasarkan hasil pembukuan Pak yang diperiksa itu Pak. Ya, jadi ajukan aja keberatan, buktikan. Ya kalau mereka tetap tolak ya dibanding Pak. Intinya harusnya dari pembukuan yang seharusnya Pak. Itu Pak Teddy. Baik Pak. Ya, kecuali dia menetapkan dengan apa ya, data lain ya kan. SKP itu kan bisa dari pemeriksaan, tetapi juga bisa dari data yang mereka apa ya terima ya, data data konkret lah ya. Jadi tidak melulu SKP itu terbit karena pemeriksaan. Nah, kalau dia dari pemeriksaan, berarti dia kan udah periksa pembukuan kita tuh, harusnya itu yang jadi pegangan dia. Itu Pak Teddy. Baik Pak. Ya, Dibuka. Baik. Masih ada lagi Pak Teddy? Ini Pak, mungkin yang dimaksud Pak Teddy tadi antara data audit sama SPT tahunan itu ada perbedaan. Kan kadang di lapangan suka terjadi yang demikian, Pak. hmm. Iya, Di pemeriksaan ya apalagi kan Mm-mm. dari pemeriksaan berarti kan dia di SPT, Iya. dipakainya data SPT kan, itu diperiksanya Mm-mm. GL-nya, pembukuan semua kan. Iya. Ya berarti hasil yang harusnya adalah yang berdasarkan pembukuan. Mm-mm. Yang hasil pemeriksaan dia sebetulnya dari pembukuan itu sebetulnya yang mana sih yang benar kan gitu harusnya. Iya. Itu Bu. Baiklah, Pak Iya, Teddy, apa masih ada pertanyaan lagi yang lain mungkin Bapak Bapak Ibu yang lain? Kalau nggak ada, mau kita tutup ya. ya Bapak Ibu. Ya. Tapi sebelumnya mungkin kita mau foto dulu ya Pak dengan Iya, ya makasih Mbak ya As. Pak Ari ya, Pak Ari Yasin ya dan teman-teman semuanya juga atas kehadirannya juga ikut memberikan masukan. Sebelum kita tutup, kita dokumentasikan dulu ya. Silakan Ya, Mbak. Mbak Asri. Bapak Ibu, silakan dibuka dahulu kameranya. Mm-mm. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Ya, Terima ya. Makasih kasih. ya semua ya. Terima kasih Sehat Pak. semua sama-sama. Makasih Bapak Ibu sampai Makasih ketemu Mbak lagi. Farida ya. Ya, Sama terima kasih Bu. makasih Pak Pur.